Hai sahabatku, selamat datang di Universitas Kreatif, tempat di mana rasa ingin tahu kita dirangsang dengan topik-topik penuh misteri. Pada edisi ini kita akan membahas sesuatu yang sudah sering menjadi topik perbincangan global, ramalan hari kiamat. Apakah benar ada orang yang bisa meramalkan akhir zaman? Apa saja ramalan yang pernah menggemparkan dunia, tapi akhirnya meleset? Bersiaplah karena perjalanan ini akan membawa kita dari sejarah kuno hingga fenomena modern. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Kita mulai dari yang pertama, ramalan dari zaman kuno. Ramalan tentang akhir zaman sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bangsa Maya misalnya memiliki kalender yang menjadi pusat perhatian dunia pada tahun 2012. Mereka percaya bahwa siklus kalender panjang mereka akan berakhir pada tanggal 21 Desember 2012, yang kemudian ditafsirkan oleh banyak orang sebagai hari kiamat. Histeria global pun terjadi. Buku, film, bahkan berita mempopulerkan gagasan ini. Namun tanggal itu datang dan pergi, sementara dunia tetap utuh. Tapi bangsa Maya bukan satu-satunya. Di Babilonia kuno, astrolog seringkali memprediksi kiamat berdasarkan gerhana atau konjungsi planet. Meski ramalan ini sering salah, mereka tetap menjadi pengingat akan ketakutan manusia terhadap hal-hal yang tidak diketahui. Apa yang sebenarnya membuat manusia begitu terobsesi dengan akhir dunia? Yang kedua, ramalan agama dan nubuat yang gagal. Banyak agama juga memiliki konsep tentang akhir zaman. Namun beberapa ramalan kiamat yang paling terkenal justru datang dari individu atau kelompok yang mengaku memiliki wahyu ilahi. Contohnya, William Miller, seorang pendeta Amerika pada abad ke-19, memprediksi bahwa dunia akan berakhir pada 22 Oktober 1844. Ribuan orang menjual harta mereka dan menunggu kiamat yang tidak pernah terjadi. Sebuah peristiwa yang dikenal sebagai kekecewaan besar. Kisah serupa terjadi dengan Harold Camping pada 2011 yang mengatakan bahwa kiamat akan terjadi pada 21 Mei 2011. Ketika tanggal tersebut berlalu tanpa kejadian apokaliptik, ia memundurkan prediksinya ke Oktober 2011 yang juga meleset. Mengapa begitu banyak orang percaya pada ramalan semacam ini? Apakah ini hanya tentang kepercayaan atau ada psikologi di baliknya? Yang ketiga, Nostradamus, sang peramal legendaris. Tidak lengkap rasanya membahas ramalan kiamat tanpa menyebut Nostradamus. Pria asal Prancis ini terkenal karena nubuat-nubuatnya yang ditulis dalam bentuk puisi samar pada abad ke-16. Banyak yang percaya ia telah meramalkan peristiwa besar seperti kebangkitan Hitler, bom atom, hingga serangan 11 September. Tapi bagaimana dengan ramalan kiamatnya? Nostradamus pernah menulis bahwa dunia akan mengalami kehancuran besar pada tahun 1999. Namun, seperti banyak prediksi lainnya, ramalan itu tidak terjadi. Meski begitu, pengaruh Nostradamus tetap bertahan hingga hari ini. Mengapa kata-katanya yang kabur begitu memikat bagi banyak orang? Kita masuk yang keempat, tahun 2000, Aituki dan ketakutan teknologi. Pada pergantian milenium, dunia tidak hanya takut pada ramalan kiamat, tetapi juga pada teknologi. Fenomena Aituki atau Y2K atau Millennium Bug membuat banyak orang percaya bahwa sistem komputer di seluruh dunia akan gagal saat kalender berganti ke tahun 2000. Beberapa bahkan menganggap ini sebagai tanda akhir zaman. Ketakutan ini memicu persiapan besar-besaran, mulai dari stok makanan hingga pembangunan bunker. Namun saat jam menunjukkan pukul 00 pada 1 Januari 2000, dunia tetap berjalan seperti biasa. Fenomena ini menunjukkan betapa rasa takut bisa melahirkan histeria massal, bahkan di era modern.
Yang kelima, fenomena 2012 dan budaya pop. Tidak ada ramalan kiamat modern yang lebih menghebohkan daripada tahun 2012. Dipicu oleh interpretasi kalender Maya, dunia menyaksikan ledakan budaya pop tentang kiamat. Film 2012 menggambarkan kehancuran dunia dengan efek visual yang spektakuler, sementara buku-buku tentang akhir zaman menjadi bestseller. Namun ketika 21 Desember 2012 berlalu tanpa tanda-tanda kehancuran, banyak yang mempertanyakan mengapa kita begitu mudah percaya pada sesuatu yang tidak pasti. Apakah ini tentang ketakutan kolektif atau sekedar cara untuk membuat kehidupan terasa lebih dramatis? Yang keenam, ramalan modern dan teori konspirasi. Di era digital, ramalan kiamat tidak lagi datang dari kalender kuno atau ahli nubuat legendaris, tetapi dari teori konspirasi yang viral di media sosial. Salah satu contohnya adalah planet Nibiru atau disebut planet X, sebuah planet hipotetis yang dikatakan akan bertabrakan dengan bumi. Meskipun tidak ada bukti ilmiah, cerita ini terus berkembang di internet. Hal yang menarik adalah bagaimana media sosial mempercepat penyebaran ketakutan ini. Dalam hitungan jam, sebuah teori kecil bisa menjadi kehebohan global. Ini menunjukkan bahwa kiamat, lebih dari sekadar ramalan, adalah refleksi dari kecemasan manusia terhadap masa depan. Yang ketujuh, mengapa ramalan sering meleset? Mengapa begitu banyak ramalan kiamat yang salah? Jawabannya mungkin sederhana. Masa depan adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi dengan pasti. Bahkan teknologi modern sekalipun tidak dapat memberikan gambaran pasti tentang apa yang akan terjadi. Namun, ramalan yang meleset tidak selalu berarti kegagalan. Ia menjadi cermin tentang ketakutan, harapan, dan imajinasi manusia. Ramalan kiamat yang salah seringkali mengingatkan kita untuk lebih fokus pada kehidupan saat ini daripada ketakutan akan masa depan. Yang kedelapan, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Kiamat mungkin tidak pernah datang seperti yang diramalkan, tetapi kisah-kisah tentang akhir zaman selalu memiliki pesan mendalam. Mereka mengajarkan kita untuk menghargai kehidupan, menjaga lingkungan, dan membangun hubungan yang bermakna sesama manusia dengan alam. Dan yang penting lagi, sebagai manusia beragama, kita tetap meyakini bahwa hari akhir zaman akan datang, dan tidak ada cara lain selain meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Jadi, alih-alih takut akan sesuatu yang belum pasti, mari kita gunakan waktu yang kita miliki untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Kiamat mungkin ada di tangan kita, bukan sebagai kehancuran, tetapi sebagai awal dari perubahan besar. Sahabatku semua, kiamat selalu menjadi topik yang menarik, bukan karena kepastian, tetapi karena misterinya. Apa yang kita lakukan hari ini mungkin lebih penting daripada ketakutan akan akhir zaman. Terima kasih telah menyaksikan Universitas Kreatif, tempat di mana ide-ide besar dan rasa ingin tahu bertemu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa. See you next time.